Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hamdani dengan NIM 12 11 910 dari kelas IRBU. Program studi teknik industri kali ini saya akan menjelaskan materi tentang publication process atau proses publikasi, yang dimana proses ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan ketika kita ingin mempublikasikan artikel. Ya, langsung saja ke PPT-nya. Ini research design tool atau um, alat untuk publikasi. Jadi kita masuk ke pengertian apa itu data manajemen perencanaan. Jadi data manajemen plan itu adalah rencana manajemen data, adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana data akan diperoleh dan digunakan di dalamnya suatu proyek penelitian. Lanjut. When do you need a data management plan? Kapan kita membutuhkan data manajemen, perencanaan data manajemen? Ketika donatur meminta untuk mengirimkan rencana pengelolaan data saat kita mengajukan suatu proposal, sebaik mungkin harus menjelaskan rencana untuk manajemen data penelitian selama proyek penelitian. Jadi ketika donatur itu mau meminta rencana pengelolaan data kita harus mengirimkan manajemen data itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin, sekomunikatif mungkin, dan seinformatif mungkin agar donatur itu tidak bingung dan mereka tertarik atas kegiatan atau program kerja yang sudah kita rencanakan itu melalui proposal. Jadi itu harus kita pertimbangkan dengan baik. Why is research data management important? Kenapa perencanaan data manajemen sebuah penelitian itu penting? Data penelitian merupakan hasil penting dari penelitian ilmiah. Manajemen data yang baik akan memungkinkan Anda dan peneliti lain untuk mendapatkan hasil maksimal dari data penelitian Anda. Jadi data penelitian itu adalah sebuah sebuah data atau hal-hal yang sudah kita dapatkan melalui proses penelitian itu, yang ketika sudah kita dapatkan lalu kita susun data-data tersebut agar menjadi lebih terstruktur. Jadi ketika data-data tersebut sudah termanage dengan baik, itu kan akan menghasilkan suatu output yang mudah dipahami bagi para peneliti lain atau bagi para pembaca dan kita sendiri. Ketika kita sudah melakukan penelitian, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu kan mempublikasikan penelitian kita. Yang pertama itu ada langkah-langkahnya itu ya, selidiki semua jurnal kandidat dan cari tahu tentang tujuan dan ruang lingkup, jenis artikel yang diterima, jumlah pembaca, topik hangat saat ini dengan melalui abstrak publikasi terbaru. Jadi yang pertama masuk tujuan dan ruang lingkup itu kita itu ketika membaca sebuah artikel
orang lain, itu kita harus mengetahui tujuan dari dibuatnya artikel itu apa, dan ruang lingkup atau batasan dari proposal atau artikel itu untuk siapa, targetnya untuk siapa, ditujukan untuk. Jadi ketika kita sudah tahu tujuannya dibuat artikel dan dari target pembaca artikel tersebut sudah kita ketahui, maka kita kan akan lebih leluasa dalam memahami. Lalu jenis artikel yang diterima. Jenis artikel yang diterima itu maksudnya ya artikel tersebut bahas tentang apa. Selanjutnya jumlah pembaca. Jadi ketika suatu artikel itu bisa dilihat dari jumlah pembaca, itu kan maksudnya apakah artikel tersebut sering dibaca orang. Ketika artikel tersebut sering dibaca orang, berarti kan pembahasan yang di dalam artikel itu kan menarik gitu, sehingga orang-orang itu kan merasa bahwa artikel yang mereka baca menarik, sehingga mereka banyak yang tertarik untuk membaca artikel tersebut. Lalu topik hangat saat ini dengan mulai abstrak publikasi tersebut. Topik hangat itu karena ketika kita membuat artikel itu kan sebisa mungkin kita mengikuti tren itu bisa karena untuk menarik, salah satunya tujuannya itu ya untuk menarik pembaca agar pembaca itu jadi berminat untuk membaca. Lalu ada juga hal lain, itu kita harus menemukan jurnal yang tepat gitu. Ketika kita menemukan jurnal yang tepat sebagai referensi kita dalam membuat suatu artikel atau proposal gitu, kita akan sangat terbantu untuk kedepannya melakukan perencanaan atau disebut tadi itu manajemen riset. Lalu yang selanjutnya adalah hindari plagiarisme karya. Plagiarisme atau mencontoh karya orang lain itu sebaiknya kita hindari. Walaupun memang ketika kita menulis suatu karya ilmiah atau penelitian, kita menggunakan referensi orang lain, tetapi artikel tersebut kan hanya kita gunakan sebagai referensi saja, bukan langsung kita semena-mena untuk semena-mena itu langsung kita tiru lalu kita duplikat. Jadi hanya sebatas sebagai referensi. Dari yang selanjutnya, hindari beberapa publikasi dari pekerjaan yang sama. Tidak pernah mengirimkan naskah ke lebih dari satu beberapa publikasi. Jadi ketika kita mau publikasi itu bisa mungkin berbeda lah dari publikasi sebelumnya. Yang selanjutnya, mengutip dan mengakui bekerja sebagaimana mestinya. Nah, hal ini kaitannya yang tadi itu. Jadi ketika kita menggunakan referensi, khususnya referensi artikel orang lain, jadi ketika tulisan tersebut memang berasal dari jurnal orang lain, ya kita harus mengutip bahwa referensi yang kita dapatkan, tulisan yang kita dapatkan itu memang bersumber dari jurnal tersebut. Jangan ketika kita menulis suatu artikel gitu, yang kita dapatkan referensinya dari jurnal orang lain, itu kan malah kita akuisisi sebagai hasil dari pemikiran kita, padahal kan itu merupakan kita dapatkan dari kita membaca artikel orang lain. Hanya yang selanjutnya, cantumkan rekan penulis yang membuat kontribusi kita. Jadi selain
penulis kita juga mencantumkan rekan penulis yang membantu dalam menulis. Ada beberapa hal juga yang ditambahkan ketika kita melakukan publikasi itu, kita harus mempermudah jurnal kita atau artikel kita itu untuk ditemukan orang lain gitu loh. Jadi ketika kita melakukan publikasi, agar jurnal kita dapat ditemukan itu sebisa mungkin kita menggunakan judul yang menarik. Ketika kita menggunakan judul menarik dan membuat orang penasaran, lalu artikel kita itu jika menggunakan search engine tuh ya, seperti Google itu, ketika artikel kita sering klik oleh orang dan orang itu membacanya, jadi kita algoritma dari search engine tersebut, karena orang lain itu sering mengklik website atau artikel kita, jadi artikel kita itu akan terpampang gitu di atas, sehingga ketika orang lain melakukan search artikel mengenai bertema yang seperti artikel kita buat, maka artikel kita itu akan berada di layar pertama gitu, di slide pertama, dan itu membuat artikel kita akan mudah ditemukan gitu. Yang selanjutnya juga, agar artikel kita mudah ditemukan itu kan kita bisa melakukan promosi. Jadi kita bisa mempromosikan artikel yang sebenarnya ada berbagai cara untuk memudahkan pembaca untuk dengan cepat menemukan apakah penelitian kita itu relevan dengan kebutuhan minat mereka. Misalnya dengan menambahkan temuan utama penelitian Anda yang kita teliti itu sebagai kumpulan poin-poin di bagian artikel kita. Jadi kita bisa mempromosikan artikel kita, lalu kita buat poin-poinnya sehingga pembaca itu pada saat membuka artikel kita itu langsung terlihat jelas poin-poin apa yang kita bahas, sehingga mereka tertarik untuk membaca artikel. Oke, yang selanjutnya adalah follow the guide for author. Jadi kita harus mengikuti syarat-syarat penulis. Tetap berpegang pada panduan untuk penulisan. Di dalam naskah kita, editor tidak suka menyia-nyiakan waktu dengan persiapan yang. Jadi ketika kita menulis tentu ada etika-etika yang harus kita penuhi, harus kita di ketika kita menulis, kita tidak asal-asalan untuk menulis hal tersebut. Ketika kita sudah melakukan ketika kita sudah mengikuti panduan secara baik dan benar, etika kita bisa baik dalam tata cara penulisannya. Selanjutnya, tips untuk membuat artikel menjadi lebih menarik itu, gambar dan tabel adalah cara paling efisien untuk menyajikan hasil. Hasil adalah kekuatan mendorong publikasi. Dua, keterangan dan legenda harus cukup detail untuk dibuat gambar dan tabel. Jika tidak ada duplikasi hasil yang dijelaskan dalam teks atau lainnya.
Yang pertama adalah hasil adalah kekuatan mendorong publikasi. Ketika kita melakukan publikasi, hasil-hasil yang kita dapatkan itu merupakan bagian penting atau bisa dibilang juga intinya ya. Karena jurnal yang kita jadikan sebagai referensi itu kan hanya sebuah referensi. Tetapi penelitian yang benar-benar kita teliti itu kan akan membuahkan suatu hasil yang dimana hasil itu berperan sangat penting dalam penilaian sebuah artikel tersebut baik atau tidaknya. Yang selanjutnya, keterangan dan legenda harus cukup detail. Jadi ketika kita melakukan penulisan sebuah artikel itu kan ada di dalamnya tuh keterangan-keterangan dan legenda, dan itu juga mempermudah pembacanya dalam um, melakukan pembacaan ketika dia tidak mengerti artinya, arti dari kataan atau maksud dari artikel ini apa. Maka dari itu keterangan harus paparkan sejelas mungkin. Selanjutnya, tidak ada duplikasi hasil yang dijelaskan dalam teks. Jadi maksud tidak ada duplikasi itu, jadi di teks itu kita usahakan hanya tertulis sekali aja, jangan berulang-ulang. Jadi kesannya agar tidak monoton juga dan lebih menarik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.